sama Tuhan. Shalom. Kalau pagi hari ini kita boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan, kita boleh menikmati kesehatan dari Tuhan, hingga saat pagi hari ini kita mau senantiasa memuji menyembah Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, seluruh jemaat GBS Kerten saat ini yang berada di rumah, mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau Roh Kudus datang, kita mau Roh Kudus mendalam setiap hati kita. Haleluya Yesus, datang Roh Kudus, kami rindu Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau rindu.
syukur kami di hadapan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau akan berkuasa atas kami. Kami tahu Tuhan, berkati sedang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memelihara mereka, memberkati mereka dengan kesehatan yang luar biasa. Saat pagi hari ini kami senantiasa memuji menyembah Engkau karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Pagi hari ini kami senantiasa bersyukur melalui puji-pujian kami Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ini dalam tangan kuasa Engkau. Biarkanlah Engkau sendiri yang bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini, sekarang telah tiba waktunya buat kita, umat Tuhan, untuk kita memuji menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini, mungkin kita yang berada di rumah, berkumpul dengan keluarga, mari kita senantiasa menaikkan segala ucapan syukur karena Tuhan begitu baik. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Senantiasa menikmati setiap hadirat Engkau. Ajar untuk berdiam Tuhan.
ajar kami terus senantiasa berdiam dalam hadirat Engkau. Saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita rindu menerima firman Tuhan. Tetapi lebih utama, kita mau berdoa buat bangsa ini, bangsa Indonesia tercinta, yang mengalami berbagai problema yang boleh kita alami saat ini. Virus corona yang senantiasa menghantui setiap hidup kita. Namun kita yakin dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan senantiasa menjaga hidup kita. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjauhkan virus corona dari setiap kehidupan kita. Mari kita senantiasa taat dan setia di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Tuhan memberkati kami. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepadamu, di mana Tuhan selalu melawat hidup kami. Kami boleh melewati bulan Maret dan kami memasuki bulan April. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap dalam hidup kami, sekalipun dalam situasi kondisi yang mungkin sangat mencekam dan menakutkan dalam hidup kami. Namun kami mau menyerahkan setiap hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan terrekan dalam hidup kami. Berkati setiap telinga hati yang siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa dan hamba memohon hikmat kewahyuan dari surgawi, agar pemberitaan firman Tuhan ini datangnya daripada Tuhan. Beri pewahyuan dan hikmat kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kami sambut firman pagi hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena kita boleh berjumpa lagi dalam peribadatan, sekalipun kita tidak bertatap muka, namun kita tetap bersyukur untuk waktu dan kesempatan dalam hidup kita. Hari ini kita sudah memasuki bulan April, namun ibadah kita hari ini karena mendekati Paskah, nanti perjamuan kudus akan kita adakan tanggal 10. Untuk itu kita tetap beribadah, dan pagi hari ini bersama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema berserah penuh. Bacaan firman Tuhan akan saya ambil dari surat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang Petrus 1 Petrus 5 ayat 6 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan baca bacaan kita terambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Hari-hari ini kita masih dalam menghadapi keadaan di mana kita harus tetap stay di rumah karena untuk mengikuti aturan dan anjuran pemerintah menghindari penyebaran COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu keadaan ini sangat memungkinkan membuat kita menjadi bosan, menjadi jemu, ya, capek, khawatir dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga bertanya, sampai kapan
hal ini akan terjadi. Bahkan kita sudah memasuki bulan April, bagaimana kita semua sedang menunggu-nunggu untuk perayaan Paskah. Namun yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan tetap membimbing, menuntun kehidupan kita. Biarlah semua ini terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena memang sesuai dengan firman Tuhan tadi dikatakan, ingatlah bahwa semua saudaramu juga menghadapi penderitaan yang sama. Bukan hanya kota atau negeri kita, namun seluruh dunia sedang merasakan pandemi corona. Satu hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita, bahwa Tuhan ingin kita tetap memiliki kerendahan hati. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Pada kenyataannya, selama 3 minggu kita tidak berjumpa, saya yakin Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tuhan menjaga kita, memberkati kita dengan kesehatan, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang perlu kita kerjakan hari-hari ini adalah, tentu kita sudah berdoa, berupaya, semuanya kita kerjakan. Namun yang terpenting hari ini, Tuhan mengajar kepada kita, mari kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Apakah kita benar-benar bisa berserah menghadapi keadaan situasi, sedangkan kita melihat kebutuhan hidup kita terus mengejar kita dan harus kita cukupi? Persoalan banyak, pekerjaan yang mungkin bisa belum berjalan dengan baik, anak-anak harus masih belajar di rumah. Ini suatu hal yang mungkin membuat kita bosan, jengkel. Namun mari kita belajar berserah kepada Tuhan dalam situasi yang sekarang ini. Namun tentunya berserah kepada Tuhan itu bukan hanya ketika kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa suka, bahagia, itu pun kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita bisa berserah kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang boleh dikatakan sangat menyulitkan? Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari supaya kita bisa berserah penuh di dalam Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan katakan, milikilah kerendahan hati seperti Yesus. Milikilah kerendahan hati. Dalam ayat 6 tadi dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Cara kita berserah penuh kepada Tuhan, yang pertama adalah mari kita memiliki kerendahan hati, seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Kalau kita tadi membaca dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mengapa kita perlu memiliki kerendahan hati? Karena hal ini telah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini telah diteladankan kepada Tuhan dan Tuhan Yesus Kristus kepada kita melalui Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di tengah-tengah suasana keadaan yang mencekam, menakutkan,
membuat kita jemu dan seolah menderita, Tuhan katakan, Tuhan memberi undangan kepada kita, mari kita belajar kepada Tuhan. Kalau kita ingin memiliki ketentraman dalam hidup, kalau kita ingin mendapatkan jiwa ketenangan di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan memiliki kerendahan hati. Karena sifat dan karakter Tuhan kita Yesus Kristus adalah Dia rendah hati. Dia rela datang ke dalam dunia ini, Bapak Saudara, untuk menebus segala dosa kita. Dia rela meninggalkan surga yang mulia guna untuk memberikan kehidupan kepada kita, menanggung segala dosa kita. Itulah kerendahan hati yang paling utama dan terutama dalam hidup kita, yang harus kita teladani. Karena dikatakan bahwa kerendahan hati itu harus menjadi standar bagi pengikut-pengikut Kristus. Ya, kerendahan hati itu menjadi standar hidup orang percaya, hidup orang Kristen harus memiliki kerendahan hati. Dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Walaupun dalam hidup ini kadangkala manusia merendahkan hidup kita, tidak menjadi masalah dalam hidup kita. Namun ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan hidup kita. Dan ketika kita mau merendahkan hidup kita di bawah tangan Tuhan, kita akan menemukan, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Hari-hari ini tidak ada orang yang tidak ingin mencari ketenangan. Semua resah, semua gelisah menghadapi keadaan ini. Namun kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus, di mana ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Itulah kunci untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kuncinya adalah memiliki kerendahan hati. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, di dalam dunia ini tidak ada tangan yang kuat selain tangan Tuhan yang perkasa. Selain tangan Tuhan yang penuh kuasa, tidak ada yang dapat membandinginya. Tangan Tuhan begitu kuat ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Buktinya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan dunia yang dimana kita mengharuskan kita semuanya untuk stay di rumah atau tinggal tetap di rumah supaya keadaan kita semakin baik tentunya, ternyata pemeliharaan Tuhan itu tetap. Tuhan tetap memelihara kita. Saya yakin dan percaya dalam 3 minggu kita tidak berjumpa, saya tidak akan pernah melihat Bapak Ibu secara kekurangan. Saudara, Bapak Ibu saudara, dalam pemeliharaan Tuhan dicukupkan, tidak perlu khawatir. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Tuhan sanggup memberikan penyediaan apa yang kita butuhkan, dan Tuhan sanggup memberikan kasih-Nya kepada kita di tengah-tengah hal dunia yang sedang menakutkan. Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa, sehingga kita justru senantiasa dipersatukan dengan keluarga untuk bisa bersama-sama berdoa, untuk bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Mari kita tidak perlu takut menghadapi keadaan dan situasi ini, dan mungkin kita tidak pernah mengerti kapan akan berakhir. Kuncinya, mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Yang pertama, miliki kerendahan hati. Yang kedua, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini seringkali banyak kecemasan. Bagaimana kalau hal ini terjadi begitu panjang? Bagaimana kalau hal ini terjadi sampai berbulan-bulan yang mungkin kita tidak bisa mengerti? Bagaimana nanti ekonomi kita? Bagaimana kebutuhan kita? Mungkin kita merasa cemas, segala sesuatu kebutuhan ini menjadi naik, harga-harga menjadi mahal.
kebutuhan semakin banyak. Itu membuat hidup kita cemas. Yang kedua, cara kita berserah penuh kepada Tuhan adalah serahkanlah kecemasan kita kepadanya. Serahkanlah segala kecemasan kita kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, ingat siapa yang memelihara kita? Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun Tuhan sanggup memelihara. Memelihara itu berarti memperhatikan, memberikan apa yang menjadi kebutuhan, mencukupi, memberi rasa aman, itu memelihara. Saya yakin dan percaya Tuhan terus akan memelihara hidup kita. Jadi tidak perlu lagi kita mencemaskan tentang hari esok, tentang masa depan. Mari kita serahkan segala kecemasan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita tidak perlu khawatir karena dikatakan dalam firman Tuhan, jerih payah atau kesusahan itu, kekhawatiran itu dikatakan tidak akan menambahkan sehasta dalam hidup kita. Ingat, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi apa yang perlu kita cemaskan? Kalau Tuhan sudah berjanji memelihara hidup kita, apa yang perlu kita takutkan, Bapak Ibu? Mari sekali lagi kita serahkan segala kecemasan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Sekalipun kita tidak pernah tahu kapan hal ini akan segera berakhir. Namun tentunya kita bersatu hati terus berdoa untuk bangsa ini. Bersatu, berperang lawan corona, sehingga semua boleh cepat berlalu dan keadaan boleh kembali baik. Yakin dan percaya kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Jadi dalam berserah penuh kepada Tuhan, yang kedua, mari kita serahkan seluruh kecemasan kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan mampu mengirim burung gagak kepada Elia di tengah-tengah kekeringan. Apalagi dalam hidup kita, Tuhan pun sanggup mengirimkan berkat melalui cara dan apapun yang mungkin tidak perlu kita ketahui. Berkat itu dinyatakan dalam hidup kita. Karena memang janji Tuhan adalah bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Untuk itu, sekali lagi kita tidak perlu khawatir. Kalau Yesus sudah mau datang ke dalam dunia, Dia menanggung segala dosa kita, ya, bahkan Dia menanggung segala penderitaan kita. Tidakkah sanggup Dia sekarang ini menanggung kecemasan kita? Tidakkah sanggup Dia menanggung ketakutan kita? Tidakkah Dia akan memperdulikan hidup kita? Yakin dan percaya, pasti Tuhan sanggup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kita mau menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Serahkanlah setiap kecemasan kita, supaya kondisi keadaan hidup kita lebih baik. Ya, karena kalau kita banyak mikir, banyak cemas, justru nanti keadaan kita, kondisi fisik kita akan semakin buruk. Maka buatlah sukacita. Karena kita bisa katakan hati yang gembira adalah obat. Maka lebih baik bergembira daripada kita cemas. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan kecemasan ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena Tuhan yang sanggup memelihara, Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah penderitaan pun Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berserah penuh kepada Tuhan? Kalau yang pertama tadi, miliki kerendahan hati. Yang kedua, serahkan segala kecemasan kita
ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang ketiga, namun ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, Tuhan ingatkan kepada kita, kita tidak boleh terlena. Justru dalam kepasrahan kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Justru dalam kepasrahan kita harus semakin tekun merenungkan firman Tuhan. Mengapa? Karena ingatlah bahwa iblis yaitu bagaikan singa yang mengaum yang ingin menerkam setiap orang. Yang ketiga, mari kita tetap sadar dan berjaga-jaga. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang percaya dikatakan harus membuat satu pilihan atau satu keputusan untuk sadar secara mental, ya, bahwa kita tidak boleh lengah, karena pada kenyataannya iblis itu berjalan berkeliling mengaum-ngaum. Dia ingin mencari siapa yang dapat ditelannya. Ya, untuk itu kita harus tetap waspada. Kita harus mengambil satu pilihan, membuat sebuah keputusan, sadar dan berjaga-jaga bahwa hidup ini menghadapi tantangan. Bukan tantangan yang kelihatan, namun dikatakan tantangan kita adalah melawan roh jahat yang ada di dunia. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu dikatakan sudah dekat. Hari-hari ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tidak ada orang yang tidak mencari Tuhan. Seluruh dunia berupaya mencari Tuhan. Bahkan orang-orang yang awalnya tidak setia, tidak taat, tidak gampang berdoa, hari ini gampang berdoa. Mengapa? Karena dia juga mengalami ketakutan, kecemasan. Ya. Maka kita sebagai orang yang percaya bersyukur selalu diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita berjaga-jaga dalam hidup kita. Artinya kita harus tetap memelihara iman. Kita harus mengambil satu keputusan secara mental bahwa kita harus memiliki kewaspadaan dan pemikiran yang tepat agar kita dapat menguasai kecemasan dan godaan. Kita sadar bahwa ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Kita harus mengerti bahwa ada Tuhan yang menjaga hidup kita. Karena dikatakan tadi, lawanmu si iblis berjalan keliling. Dikatakan lawanmu seperti iblis itu berjalan keliling, dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa itu bisa menjadi satu gambaran musuh yang paling kuat, itu singa. Namun juga bisa menjadi gambaran kekuatan kuasa Tuhan, ya, untuk mengalahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Pekerjaan iblis dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya, ingin menghancurkan. Iblis itu ingin menghancurkan kehidupan manusia. Keberadaan iblis, tujuan akhir iblis itu adalah kehancuran dan kematian. Iblis itu mengincar kehancuran dan kematian orang-orang yang percaya. Namun kita sebagai orang yang percaya tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Dia menjagai dan melindungi kita. Namun kita tidak boleh lemah. Bukan lantas kita sudah berserah kepada Tuhan, kita boleh melakukan segala sesuatu seenak kita, tidak. Justru dikatakan dalam berjaga-jaga itu adalah siap-siaga. Yang namanya berjaga-jaga itu siap-siaga. Setiap saat kita harus siap menghadapi tantangan. Setiap saat kita harus menghadapi kesulitan.
Setiap saat kita harus siap menghadapi yang namanya ketakutan. Itu namanya berjaga-jaga. Namun percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Sekalipun iblis atau singa mengamuk ingin menghancurkan hidup kita, namun yakin dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan inginkan supaya kita melawan iblis atau kuasa sejahat itu dengan iman kita tentunya. Ya, ayat 9 tadi dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh. Bagaimana caranya kita memiliki iman yang teguh? Yaitu seperti tadi di depan, kita perlu memiliki kerendahan hati supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Kunci untuk melawan iblis adalah tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah itu berarti kita memelihara iman, memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Itu artinya tunduk. Taat kepada kebenaran firman Tuhan, taat beribadah, taat berdoa, taat baca firman, itu tunduk. Dan itu adalah kunci atau senjata untuk kita melawan iblis. Kalau semuanya itu kita pergunakan itu sebagai perisai iman, maka iblis akan lari jauh daripada kita. Tidak ada rasa takut dalam hidup ini. Sekalipun banyak orang mengalami kecemasan, sekalipun banyak orang mengalami kebingungan, kita nggak perlu takut, nggak perlu bingung. Hanya saja Tuhan selalu mengingatkan, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Ya, sekali lagi, berjaga-jaga itu artinya selalu siap sedia, seperti seorang penjaga yang selalu setia. Kita perlu tahu bahwa Allah sang penjaga kita lebih dari 24 jam. Dia memelihara hidup kita, menjaga hidup kita, memberikan ketenangan kepada kita. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan adalah sumber segala kasih karunia. Untuk itu, orang percaya itu harus tekun dalam iman. Dalam setiap keadaan harus menjalankan iman. Bukan hanya ketika kita mengalami senang kita menjalankan iman berkobar-kobar. Tidak. Dalam kondisi ketakutan atau kita baru menggunakan iman kita. Namun dalam situasi dan keadaan dalam hidup kita, Tuhan katakan dan Tuhan ingatkan, mari kita pergunakan perisai iman itu di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, sekali lagi, penyertaan Tuhan tetap dalam hidup kita. Mari kita pergunakan iman kita dalam setiap situasi dan keadaan. Jangan kita lengah. Justru karena kita banyak waktu di rumah dan sebagainya, kita semakin terlena. Keasikan, kita nggak berdoa, kita nggak baca firman Tuhan. Jangan sampai. Mari kita pergunakan waktu ini dengan baik. Kita nggak tahu Tuhan punya rencana dan maksud apa dengan kejadian-kejadian ini. Namun saya yakin dan percaya melalui hal ini Tuhan ingin menegur kita untuk kita lebih banyak memberi waktu untuk Tuhan. Baik kita berdoa, baik kita merenungkan firman Tuhan. Itu tujuannya. Allah adalah sumber segala kasih karunia. Walaupun hidup kita di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan, penuh dengan hal kejahatan mungkin, namun ketika kita mau percaya kepada Tuhan, ingatlah tidak ada yang dapat memisahkan hidup kita dengan kasih Tuhan. Tuhan tetap ada dalam hidup kita, pemeliharaannya tetap dalam kehidupan kita.
Mari kita baca dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-35. Roma pasal 8 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ya, semuanya ini tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, Bapak Saudara. Penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, ya, virus yang hari-hari ini ada, yakin dan percaya itu tidak akan bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Karena Allah itu memelihara hidup kita. Allah itu ada dalam hidup kita, Dia menyertai. Lompat ayat 37 dan selanjutnya, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat, Allah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah perlunya kita berserah penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah bagi kita yang mau hidup di dalam Yesus Kristus. Inilah perlunya kita berserah penuh kepada Tuhan. Jangan terlena menghadapi situasi dan keadaan yang seperti ini. Tidak ada yang dapat memisahkan hidup kita dengan kasih Allah. Peperangan, keadaan, sakit, penyakit, apapun, atau bahaya, tidak akan pernah. Bagi kita yang mau tetap tinggal dalam Tuhan, bagi kita yang mau tetap berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Dalam keadaan hari-hari ini, mari kita benar-benar berserah penuh pada pemeliharaan Tuhan yang telah memanggil kita dalam Kristus. Tuhan telah memanggil kita semua sebagai anak-anaknya. Tuhan telah memanggil kita semuanya sebagai orang-orang yang percaya. Yakinlah bahwa Allah akan melengkapi, Allah akan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita semua. Ayat 10 terakhir dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi apapun yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, ya, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, ya, ada keteguhan bahwa kita siap menghadapi apapun, menguatkan iman kita dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini ketika kita mau berserah penuh kepada Tuhan, Dia yang telah memanggil kita sebagai orang yang percaya, Tuhan akan melengkapi hidup kita, meneguhkan hidup kita, menguatkan dan mengokohkan kita semua. Sehingga tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi rasa takut menghadapi situasi dan keadaan seperti ini. Karena Tuhan sudah mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini. Kalau kita baca dalam Roma 11 ayat 36 sebagai yang terakhir dalam renungan kita, dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu
adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan yang menciptakan bumi dan seluruh isinya. Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Bagi Dialah semuanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau ada yang namanya virus, apakah Tuhan tidak sanggup mengangkat virus itu? Sanggup. Itu bukan persoalan yang besar bagi Tuhan. Namun Tuhan ingin menguji hidup umatnya. Apakah Dia hanya mencari Tuhan ketika mengalami persoalan-persoalan dalam hidupnya? Maukah setiap umatnya setiap hari, setiap saat mencari dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan? Mari Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita serahkan segenap kehidupan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Miliki kerendahan hati, serahkan segala kecemasan kita, dan selalu sadar dan berjaga-jaga memelihara iman. Pergunakan iman dalam setiap situasi dan kondisi hidup kita. Penyertaan Tuhan tetap bagi kita. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Dengan satu pujian banyak perkara, kita akan mengangkat pujian ini. Kami mau berserah penuh kepada Tuhan atas setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang sanggup memelihara hidup kami. Engkau yang sanggup menyediakan segala sesuatu apa yang kami perlukan. Bahkan Engkau yang akan memberikan ketenangan jiwa dan hati kami ketika kami mau
merendahkan hati di hadapan Tuhan. Seperti teladan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ajari kami tetap memiliki kerendahan hati. Ajari kami Tuhan untuk menyerahkan setiap rasa kecemasan dan khawatir kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan ajari kami terus berdoa dan berjaga-jaga agar iman kami jangan sampai redup. Karena Kaulah sumber kasih. Tidak ada yang dapat memisahkan hidup kami dari kasih Tuhan. Baik itu keadaan, baik itu pemerintah, baik itu penganiayaan. Pemeliharaan Tuhan tetap dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan sudah mengatur semuanya dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk kehidupan seluruh sidang jemaat tanpa terkecuali. Kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau pelihara, Engkau jagai, Engkau berkati dalam setiap kehidupannya. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Berkati kesehatan mereka. Limpahkan sukacita. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bahwa situasi dan kondisi keadaan seperti ini akan cepat berlalu. Sehingga kami semuanya akan pulih kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.